Di antara riuh rendahnya dunia dan segala kesibukannya, ada banyak jiwa yang merasa kosong, sepi di tengah keramaian. Mereka sibuk mencari makna, bertanya-tanya tentang arah tujuan hidup, dan berusaha menemukan siapa diri mereka yang sebenarnya. Inilah kisah pencarian jati diri yang dialami oleh seorang pemuda bernama Ahmad yang di sebuah pesantren yang damai sedang memulai perjalanannya menuju cahaya. Saat senja mulai menebarkan warna keemasannya, Ahmad duduk seorang diri di serambi pesantren. Pandangannya kosong, menatap langit yang perlahan meredup. Burung-burung terbang kembali ke sarangnya, dan angin sore yang lembut memainkan ujung sarungnya, seolah ikut merasakan kegelisahan hatinya. Tak lama, terdengar suara langkah kaki yang pelan dan mantap. Seorang kiai sepuh dengan wajah yang teduh dan penuh kasih sayang menghampirinya. "Assalamualaikum, Ahmad. Sejak tadi aku perhatikan, kamu tampak begitu termenung. Ada apa, nak? Adakah sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" sapa sang kiai dengan lembut. Ahmad menoleh, sedikit terkejut, lalu menjawab dengan suara pelan, "Waalaikumsalam, Yai. Entah mengapa, hati ini terasa begitu hampa. Saya sudah berusaha belajar, salat, dan mengaji. Tapi rasanya kedamaian yang saya cari belum juga kunjung datang. Seolah ada sesuatu yang hilang dari dalam diri saya, Yai." Sang kiai tersenyum, penuh pemahaman. Cahaya senja yang mulai meredup membuat suasana terasa semakin dalam dan syahdu. "Nah Ahmad, apa yang kamu rasakan itu sejatinya adalah sebuah pertanda baik. Itu adalah panggilan dari hatimu yang sedang mencari jalan pulang. Banyak orang yang dianugerahi ilmu pengetahuan yang luas, tapi tidak semua dari mereka berhasil mengenal dirinya sendiri. Padahal, man arafa nafsahu, faqad arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri adalah gerbang utama untuk mengenal Allah." Ahmad tampak bingung. "Mengenal diri? Cah, bukankah saya sudah tahu siapa saya? Saya Ahmad, anak Bapak Hasan, seorang santri yang menuntut ilmu di pesantren ini." Sang kiai tertawa kecil, tawa yang terdengar bijaksana. "Hehe, itu baru kulitnya saja, Ahmad. Itu baru mengenal nama dan asal-usulmu di dunia. Yang dimaksud dengan mengenal diri dalam ilmu tasawuf adalah menyelami hakikat dirimu sebagai seorang hamba, menyadari sepenuhnya bahwa kamu tidak memiliki apa-apa. Bahkan, dirimu sendiri pun sejatinya bukan milikmu. Semua yang ada padamu, mulai dari napas, pikiran, hingga perasaan, adalah titipan dari Allah." Wajah Ahmad menunjukkan perenungan yang mendalam. Kata-kata sang kiai seperti membuka sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat di dalam benaknya. "Jadi, selama ini saya salah arah, Yai. Saya sibuk mencari di luar sana. Padahal apa yang hilang itu justru berada di dalam diri saya sendiri." Tanyanya, seolah meminta penegasan. "Tepat sekali. Nah, tasawuf mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu bukan berasal dari banyaknya ilmu yang kita hafal, melimpahnya harta yang kita kumpulkan, atau pujian dari manusia yang kita dapatkan. Kebahagiaan sejati bersemayam di dalam hati yang bersih. Hati yang merasa cukup hanya dengan Allah, dan tunduk sepenuhnya kepada Dia tanpa mengharap imbalan apapun." Malam mulai turun, suara jangkrik mulai terdengar, mengisi keheningan di antara mereka. "Tapi Yai, bagaimana caranya membersihkan hati? Hati saya ini sering sekali bergejolak, kadang gelisah, kadang iri melihat pencapaian orang lain, mudah marah, dan seringkali merasa sangat jauh dari Allah. Membersihkan hati itu ibarat membersihkan sebuah cermin. Nah, jika debu-debu dunia terus menempel padanya seperti nafsu, amarah, kesombongan, dan ambisi duniawi, maka cahaya keagungan Allah tidak akan pernah bisa terpantul di sana. Zikir yang terus kau basahi di lisan dan hatimu, kesabaran dalam menghadapi setiap ujian, muhasabah atau introspeksi diri di setiap malam, dan keikhlasan dalam setiap perbuatan. Itulah kain lembut yang perlahan
akan membersihkan semua debu itu. Ahmad menunduk dalam. Tanpa sadar, matanya mulai berkaca-kaca. Sebuah lentera di dekat mereka dinyalakan, memancarkan cahaya hangat yang lembut. Dengan suara bergetar, ia berbisik lirih. Ternyata, ketenangan itu bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh ke ujung dunia. Ia sudah ada di sini, di dalam hati yang berserah, dan senantiasa berusaha dekat dengan Allah. Sang Kiai tersenyum hangat, lalu menepuk pundak Ahmad dengan penuh kasih. Benar sekali, Ahmad. Tasawuf itu bukan sekadar ilmu yang dibaca dari kitab-kitab, tetapi ia adalah sebuah perjalanan ruhani, perjalanan hati untuk kembali kepada Tuhan. Ketika hatimu sudah jernih, dunia seisinya tidak akan lagi terasa menakutkan atau membuatmu gelisah. Dan insya Allah, setiap hembusan napasmu akan menjadi zikir yang tak terputus kepadanya. Kini, wajah Ahmad yang tadinya muram telah berubah. Ada seulas senyum tipis yang tulus, memancarkan kedamaian yang baru saja ia temukan. Terima kasih banyak, Yai. Saya merasa seperti menemukan jalan pulang. Bukan pulang ke rumah orang tua, tapi pulang ke dalam diri saya sendiri. Jalan ini memang panjang dan tidak selalu mudah, nak. Tapi ingatlah, selama engkau melangkah dengan niat yang tulus dan hati yang lembut, insya Allah, Allah sendiri yang akan menuntun setiap langkahmu. Ingatlah selalu pesan ini. Barang siapa mencari Allah dengan sungguh-sungguh, maka ia pasti akan ditemukan olehnya. Tepat saat kalimat itu berakhir, suara azan maghrib yang merdu mulai menggema dari kejauhan, menjadi penutup yang begitu indah dan penuh makna untuk percakapan mereka. Terkadang, kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di tempat yang jauh, di luar diri kita. Padahal, sumber ketenangan dan kebahagiaan sejati itu sudah Allah letakkan di dalam diri kita masing-masing. Hati yang bersih dari penyakit, niat yang tulus hanya untuk Nia, dan cinta yang mendalam kepada Sang Pencipta itulah hakikat dari ilmu tasawuf. Sebuah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana cara menemukan cahaya di relung hati yang paling dalam. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.